Cik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Raihan dengan NRP 15 2018 108. Di sini saya akan mempresentasikan produk AR yang saya buat. Sebelumnya mohon maaf, saya paling begini. Kalau saya masukkan fitur si webcam di OBS, ntar di Unity nggak akan bisa dipakai si webcamnya. Oke, langsung aja ya. Jadi si produk yang saya buat ini berjudul Zoo AR. Oke, next. Nah, pada dasarnya konsep game yang ingin saya kembangkan ini akan mirip seperti Zoo Tycoon, di mana si user sendiri dapat berkreasi sekreatif mungkin untuk menempatkan atau membuat kebun binatang versi mereka sendiri gitu. Hanya saja di sini perbedaannya itu dengan menggunakan augmented reality, yang dimana mereka menempatkan si kandang, si gerbang, dan environment lainnya itu menggunakan kartu yang sudah didesain. Oke, tujuan dari game ini itu adalah untuk mengedukasi. Jadi game ini diperuntukkan untuk anak-anak ya, karena di sini kita maksudnya saya memberikan informasi umum tentang hewan-hewan tersebut dan ingin si anak tersebut berkreatif, melatih kreativitas mereka gitu maksudnya. Lalu fitur game di sini atau ada free roam mode dan animal cares mode, di mana free roam mode itu adalah mode yang si player itu menempatkan marker atau kartu yang tadi saya sebutkan itu yang kreatif mereka. Lalu jika mereka sudah selesai menempatkan si free roam mode markernya itu, lalu dapat di-scan, dan jika kartu yang di-scan itu adalah hewan, mereka dapat masuk ke animal cares mode, yang dimana mode animal cares ini adalah mode si user dapat memberi makan, mendapatkan informasi-informasi tentang hewan tersebut gitu. Kurang lebih begitu dari slide-nya. Langsung kita demo aplikasinya aja ya. Oke, di sini ada main menu. Di sini sebentar. Di sini tuh pada umum lah ya. Pokoknya di sini ada tab Anywhere to Start pada aplikasi Android. Nah, di main menu ini ada How to Play, ada Play, About, dan Quick Game. How to Play itu menjelaskan tata cara bermain game ini. Nah, lalu ada About, ya About tentang si pembuat game ya. Nah, langsung kita ke Play. Oh iya, pada main menu itu ada background ya, ada background musiknya ketika itu tampil. Jika kita klik play, maka sini akan langsung ke free roam mode. Pada mode ini juga ada backgroundnya. Contohnya ya, misalkan di sini saya sudah dapat marker yang sudah desain khusus. Nah, di sini tuh terdapat sudah desain tuh ada 4 marker ya. Mohon maaf, 5 marker. Dan di sini ada gerbang, ada pohon, dan ada 3 hewan. Sebenarnya tuh ingin desain banyak, cuman ternyata waktunya tidak cukup buat mengerjakan yang sebesar banget. Misalkan si user ingin menempatkan gerbang di depan gitu, si anak-anak gitu. Terus di sini kandang kambing ya, kandang kambing di sini, terus ada kandang bebek di sini, kandang tikus di sini gitu. Misalkan ini pohon belakang gitu ya. Setelah anak-anak tempatkan si marker in, terus kita ada ketinanya buat di-scan, maka si 3D object akan tampil. Ini buat si environment gerbang dan pohon yang gak ada efek apa-apa ya, sebenarnya cuma akan ngambilin si 3D model doang. Akan tetapi jika mereka scan-nya itu si hewan, maka nanti akan tampil button untuk ke animal cares, dan sini pun ada kandang dari si hewan yang bisa tersebut. Misalkan kita ini yang bebek. Nah, di sini ada mode animal cares. Di sini ada animal status yang dimana adalah health point mereka.
health point mereka ini akan berkurang seiringnya waktu, itu selama per detiknya berkurang 1. Dan di sini tuh ada ketentuan statusnya. Jika si health point itu lebih dari 100, maka statusnya itu akan kenyang, atau secara defaultnya itu ketika kita memasuki si animal cares itu akan statusnya akan kenyang secara default. Jika si statusnya berkurang dari 60, kurang dari 40, kurang dari 20, itu akan berbeda-beda statusnya. Coba kita lihat kalau kurang dari 60 ya. Tuh, kalau kurang dari 60 akan normal, dan kurang dari 40 kalau tidak salah itu jadi lapar, dan seterusnya pokoknya gitu. Dan di sini ada sound dari hewannya, ada informasinya. Kita tunggu kurang 40. Oh iya, lapar. Nah, ketika kita klik button feed, ini akan memberi makan hewan dan akan menampilkan animasi lompat dari hewan. Feed ini akan menggunakan, lalu si statusnya ini tuh akan bertambah 10. Gitu sebagai boxing. Sebagai 100 langsung kenyang. Coba kita coba si yang lainnya. Misalkan kita mau si duck. Mana sih ini yang resepnya? Nah, jadi di sini tuh oh iya lupa. Pada kita ke animal cares mode itu nanti ada backsoundnya ya. Jadi setiap masing-masing mode di sini tuh ada backsound tersendirinya. Ini pun kurang lebih sama ya, ada soundnya, informasinya, bisa juga. Lalu yang terakhir coba duck pun sama, ada sound, ada information, dan ada feed. Hanya saja di sini tuh masih spam tuh, masih bisa aja lah, masih ada spam ini terus masih ada bug bisa nge-spam gitu. Oke, sebenarnya kurang lebih begitulah produk dari yang saya buat ini. Oh iya, codingnya belum jelasin. Oke, dari si codingnya kurang lebih di sini saya itu ada scriptnya itu ada 3, dan ada satu lagi yang menggunakan si script dari Fourier sendiri, yang dimana script ini tuh kalau tidak salah sebentar saya gunakan untuk si suara. Atau enggak, coba yang ini dulu aja, saya lupa soalnya itu dia buat apa. Nah, jadi si animal controller ini itu buat objek si hewannya, yaitu dimana di sini kita akan, ini tuh ada void update per frame, ini tuh tentang si darahnya ya, status darahnya. Jika darahnya lebih dari 0, maka darahnya tersebut akan berkurang seiringnya waktu. Kenapa lebih dari 0? Karena di sini saya nggak mau sampai minus gitu. Jadi kalau lebih dari 0 berkurang, tapi kalau nggak lebih dari 0 ya udah tetap gitu. Di sini ada, oh ya, si variabel dulu ya, ada public float darah. Dan kenapa ini float? Karena kan saya mengambil time delta time. Nah, tuh variabel ini juga float, tuh kan dijelasin di situ ada float time delta time. Jadi saya mengurangi si darah ini dengan memanggil variabel float juga, dengan darah itu 100, harusnya 100 F sih, nggak apa-apa lah. Nah, terus di sini saya mengubah si darah ini menjadi integer dan dimasukkan ke si variabel lapar, yang dimana si lapar ini itu nanti akan menampilkan ke food state atau teks dari si UI-nya. Sebentar, kita coba ke scene, misalkan scene penguin. Di sini itu saya masukinnya ke sini gitu. Nah, di sini ada food text status stat text. Bentar, mana ya food text? Oh, ini. Nah, teks dari si ini nih. Nah, jadi si variabel dari darah ini ubah dari float ke string, ke lapar, lalu nanti akan ditampilkan di teks
dan diubah lagi menjadi string si integer tadi tuh. Ini mau nge-debug doang. Terus nah ini jika darah lebih dari 100 maka darah diset akan 100. Ini tuh maksudnya maksimal dari si darahnya. Jadi minimumnya itu 0, minimumnya itu lebih dari 0 dan maksimalnya itu hanya 100. Gak akan lebih dari 100. Dan jika lebih dari 100 pun darahnya akan menjadi 100 dan statusnya berubah menjadi kenyang gitu. Kalau kurang dari 60 menjadi normal, kurang dari 40 itu lapar, kurang dari 20 yaitu sakit. Nah, adapun function makan di sini yaitu jika kita ngeklik button yang ini nih feed, coba ya kita buttonnya itu animal status bukan. Oh ini nih yang food ini jika si ini terklik tuh maka akan on click penguin dari si makan ini. Jadi si darah ini tuh akan bertambah 10F tuh ya. Lalu game object itu akan ngeplay jam. Jadi si hewannya itu akan menampilkan animasi jam. Di sini tuh animal controller makan gitu. Dan di sini pun jika dikasih makan ada suara kayak ngasih makan gitu, toet kayak gitu ya. Nah, di sini ada runtime dari si audio source-nya. Oke, apa lagi ya? Ini mah cuma info, ini cuma ngaktifin UI tadi yang information. Lalu sound manager di sini cuman iniin suara-suara doang buat nge-stack suara-suaranya dan ngeplay suara-suaranya setiap diklik misalkan nanti dipanggil. Lalu pindah ini cuma buat pindah scene-nya. Seperti sudah sih, kurang lebih begitu, cukup simpel. Game ini gak terlalu rumit ya. Iya, kurang lebih begitu saja. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.